Jadi kalau ditanya masalah TB anak di Indonesia, masih banyak permasalahan dan masih banyak tantangan. Memiliki resiko untuk perawatan di rumah sakit karena gangguan pernafasan 4 kali lebih tinggi. Itu bisa mengalami kejang, penurunan kesadaran. Halo Sobat TB, selamat datang di TB TV. Take action, no discrimination. Nah, ini episode yang akan sangat menarik buat Anda semua yang sudah lama menanti-nantikan tentang topik yang satu ini, karena kami mendapat banyak permintaan untuk mengangkat topik ini. Dan kita juga punya narasumber yang keren banget. Ini sahabat saya, teman saya, Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak loh. Beliau ini staf pengajar di FKUI dan juga bekerja sebagai dokter spesialis anak di RSCM. Benar ya Dr. Nastiti ya? Betul sekali Dr. Erlina. Pertama saya mau menyapa dulu. Halo Sobat TB. Wah, saya terima kasih sekali diundang sama partner in crime dalam hal pertibian nasional ya, Dr. Erlina. Terima kasih loh sudah diundang dan diberi kesempatan untuk curhat kali ya. Curhat ya, benar. Kita biasa curhat selama ini ya. Curhat. Dr. Nastiti, kita langsung nih ya. Langsung boleh. Tanpa basa-basi. Ingin tahu nih kami semua, seberapa banyak sih anak-anak Indonesia yang kemudian punya penyakit TB? Berapa banyak di Indonesia, dan apakah ini sudah mencapai tingkat atau level yang mengkhawatirkan atau mungkin kita masih santai-santai saja? Silakan Dok. Ya, jadi kalau ditanya masalah TB anak di Indonesia, kalau saya diminta untuk menyampaikannya dalam kalimat yang singkat, secara singkat adalah masih banyak permasalahan dan masih banyak tantangan untuk mendapat perhatian dari semua pihak. Nah, ini udah mulai curhat nih. Udah mulai curhat ya. Udah mulai curhat, silakan. Kenapa? Terus. Kalau mau angka-angka boleh ya, Dr. Erlina. Pasien TB kita kan sudah 900.000 lebih ya. Betul. Laporan dari WHO. Nah, dari laporan itu persentase kasus anaknya cukup tinggi. Itu sekitar 9%. Jadi kalau dipukul rata kira-kira itu ya? Kira-kira 80-90 ribu anak di bawah usia 15 tahun yang sakit TB. Banyak juga ya. Nah, permasalahannya adalah apa sih masalahnya kalau TB anak itu juga banyak? Ternyata tingginya masalah atau tingginya jumlah TB anak itu mencerminkan bahwa transmisi atau penularan TBC ini masih berlangsung di masyarakat. Nah, ini saya tahu nih arahnya kemana. Iya. Oke, tapi sebelum kita ke sana, saya mau tanya dulu nih, Dr. Nastiti. Kalau orang dewasa, pasien-pasien saya yang tuberkulosis itu biasanya batuk yang terus-menerus atau hilang timbul. Nah, bagaimana dengan anak? Apakah juga batuk menjadi keluhan yang utama atau ada keluhan-keluhan lainnya? Maksud saya, apakah keluhannya, gejalanya berbeda antara orang dewasa dan anak-anak? Ya, ini juga penting ya buat Sobat TB ketahui bahwa gejala-gejala TB anak itu berbeda dengan TB pada orang dewasa. Kalau TB pada orang dewasa kita semua udah hafal ya. Kalau batuk 2 pekan tidak sembuh-sembuh, pikirkan TB. Jadi seolah-olah memang batuk itu merupakan gejala utama pada TB di orang dewasa. Tetapi pada anak ternyata bukan batuklah yang merupakan gejala utama. Seringkali atau banyak kasus anak dengan TBC itu malah nggak ada gejala batuknya. Jadi apa gejala yang sering terjadi pada anak? Pertama, sering mengalami demam yang tidak sembuh dengan obat-obat penurun panas atau dengan terapi atau obat-obatan awal. Dan demamnya nggak terlalu tinggi. Demamnya nggak terlalu tinggi. Kalau orang awam bilang sumeng-sumeng gitu ya. Okay. Sumeng-sumeng tapi lama kok nggak sembuh-sembuh, sampai 2 pekan minimal. Kemudian juga yang cukup penting adalah berat badannya turun. Atau kalau anak kan sebetulnya sedang dalam masa pertumbuhan ya, Dr. Erlina. Harusnya naik terus. Harusnya naik terus, apalagi pada usia-usia awal kehidupan, umur di bawah 2 tahun atau sampai 5 tahun. Ketika ada sakit berat termasuk TBC, itu
gangguan pertumbuhan terjadi, sehingga kok ini anak beratnya tidak naik-naik. Jadi demam lama, berat badan tidak naik. Kemudian anak itu yang sehat kan harusnya aktif ya. Anak itu harusnya lari-lari, nggak bisa diem ya, lompat segala macam. Nah, kok anak yang harusnya usia aktif dia tampaknya lemes ya, seperti orang kurang gairah, lesu, nggak bersemangat. Nah, itu juga salah satu gejala TB. Memang beberapa anak juga disertai dengan gejala batuk. Tetapi memang ini bukan merupakan gejala utama. Oleh sebab itu, orang tua Sobat TB harus mewaspadai kalau ada anak gejala demam lama tidak turun-turun atau tidak sembuh-sembuh, kemudian berat badan suka naik, nafsu makan berkurang ya, kemudian anaknya tampak lemas, anaknya tidak bersemangat, tidak aktif, apalagi nih kalau di rumahnya atau sekitarnya ada pasien TB dewasa. Nah, sangat mungkin anak itu sakit TB. Jadi salah satunya nih, kalau ada orang dewasa dalam satu rumah itu tuberkulosis, maka anak-anak yang di rumah harus diperiksa ya, Dok ya. Nah, itu juga salah satu hal yang sangat penting yang sekarang ini sedang mendapat perhatian dari seluruh badan-badan kesehatan yang mengatur masalah TB. Kenapa? Anak itu paling sering tertular TB dari orang dewasa yang kontak erat dengan anak tersebut. Paling dekat ya tentu dari satu rumahnya, ayahnya atau ibunya atau orang dewasa yang lainnya. Iya, oke. Jadi ingat ya, viewer kita nih Sobat TB, kalau ada orang dewasa yang sakit tuberkulosis, sebaiknya segera memeriksa atau membawa anaknya untuk diperiksa ke dokter. Jangan-jangan sudah tertular. Begitu kan Dokter Nastiti? Betul. Jadi selain berobat ke misalnya ke Dokter Erlina atau dokter paru atau dokter penyakit dalam atau dokter umum lainnya, ketika katakanlah didiagnosis TBC, maka ketika ada anak kecil terutama balita, itu harus diceritakan, dok saya tinggal dengan anak saya umurnya masih 3 tahun, apa yang harus saya lakukan dengan anak saya? Biasanya dokter akan meminta anak tersebut untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Apakah jangan-jangan anak tersebut juga sudah sakit TBC, cuma gejalanya tidak terlalu jelas misalnya. Atau sebetulnya anak tersebut masih sehat. Nah, anak yang masih sehat ini punya risiko juga untuk sakit TBC. Oleh sebab itu, sekarang program pemerintah dan juga program dunia. Oke, stop dulu ya. Ya, karena tadi Dokter Nastiti bicara tentang risiko. Oke, boleh tahu nggak risiko-risiko apa saja yang memungkinkan seorang anak tertular TB atau menjadi sakit TB? Satu kan tadi udah disebutkan, kalau ada orang dewasa di rumah yang sudah terdiagnosis TB, tapi tentu saja ada risiko yang lainnya. Betul. Ya. Boleh ceritakan, Dok? Pertama tadi sudah disebut ya, ada sumber penularan TB di dekatnya. Lalu yang kedua, faktor risiko terkait dengan usia anak. Ya, semakin muda anak itu terkena TBC atau terkontak dengan pasien TBC, maka semakin tinggi kemungkinan sakit TBC. Dan kalau kena TBC, ada batasan usia nggak? Misalnya, dan kalau kena TBC semakin berat, Dokter Erlina. Ya, batasan usia yang semakin beresiko ini berapa? Apakah di bawah 5 tahun atau di bawah 2 tahun atau di bawah 10 tahun? Di bawah 5 tahun itu yang resiko tertinggi, tetapi di bawah 2 tahun lebih tinggi lagi resikonya. Dan biasanya kalau makin muda usianya, misalnya katakanlah pada bayi ya di bawah usia 1 tahun, itu biasanya TBC-nya bisa TBC yang berat. Contohnya apa, Dokter? Jadi kan kita taunya TBC itu kena paru ya. Iya. Tapi ternyata pada anak terutama itu TBC-nya bisa terkena ke berbagai organ tubuh. Yang paling kita khawatirkan adalah selaput otak yang disebut meningitis. Nah, itu kalau terjadi itu bisa mengalami kejang, penurunan kesadaran, dan di organ-organ lainnya bisa kena tulang, bisa kena usus juga. Itu semuanya bisa terjadi. Seperti orang dewasa dong. Seperti ya, orang ya? dewasa. Oke, tadi kita bicara tentang anak ini mudah sekali tertular TB. Beberapa bulan yang lalu ada temuan di Bantul, kalau saya tidak salah itu sekitar 400-an anak terdiagnosis TB. Lalu ada yang mengatakan bahwa ini kemungkinan karena ada orang dewasa yang memangku, mencium anaknya. Apakah itu berhubungan lurus, Dokter Nastiti? Kalau dipangku anak, atau memangku anak atau mencium anak, maka kemungkinan untuk tertular TB-nya tinggi. Ya, mungkin Dokter Erlina kemarin di sesi pertama atau di
siaran yang pertama sudah menjelaskan ya bagaimana TB itu bisa menular ya. Memang mudah lewat udara. Akan tetapi tentu udara ini memerlukan sumber penularan yang sakit TBC, yang terutama dahaknya kalau dicek positif. Jadi harus ada sumber penularannya dulu. Ketika ada orang dewasa sakit TBC, kemudian dia kalau dicek dahaknya positif TBC-nya, maka angka penularannya akan sangat tinggi terhadap anak sekitarnya kalau dia melakukan hal-hal yang paling tinggi, mungkin batuk, bersin. Berbicara juga bisa menularkan, tapi tentu dia harus positif dulu dahaknya. Nah sekarang urusan dengan memangku mencium nih gimana nih? Memangku mencium, kalau yang memangku dan mencium tidak sakit TBC tentu tidak akan tertular anak TBC-nya. Jadi jelas ya, jangan sampai setelah mendengar berita itu tidak anaknya mau nggak dipangku, nggak dicium, aduh kasihan ya. Anak itu kan perlu stimulasi, perlu, tumbuh kembang namanya. Baik Dokter Nastiti, sekarang udah jelas kita nih tentang mencium pipi anak, memangkunya, bahwa itu tidak serta-merta anak itu akan tertular. Kalau yang memangku atau yang mencium sehat nggak masalah, jadi udah jelas ya. Nah sekarang juga banyak orang-orang bertanya nih kepada kami, apakah anak yang kemudian terdiagnosis tuberkulosis boleh sekolah? Ya. Kasihan juga nih ya kalau nggak boleh ya. Kasihan kalau nggak boleh. Memang kalau dia kebetulan sakit TBC-nya ketemu dahaknya positif kuman, dia berpotensi menularkan. Tetapi setelah minum obat, paling tidak setelah 2 pekan, 2 minggu dia minum obat, itu angka penularannya akan berkurang. Sehingga kalau misalnya mau istirahat dari sekolah, 2 pekan dia minum obat, kemudian setelah itu kalau kondisinya baik boleh sekolah dengan menggunakan masker, melakukan protokol kesehatan ya, etiket batuk itu boleh. Karena sekolah juga merupakan hak anak ya, Dokter Erlina. Iya, jadi jelas ya kalau anak terdiagnosis tuberkulosis dan baru saja mulai diobati, mungkin bisa beristirahat di rumah selama 2 minggu karena Dokter Nastiti tadi menyampaikan setelah 2 minggu risiko penularannya itu sudah makin berkurang. Jadi setelah 2 minggu boleh masuk. Jadi nggak usah lagi tuh orang tua baperan bilang anak itu sakit TB kok boleh masuk, lalu pada menghadap wali kelas ya, nggak perlu ya. Jadi udah jelas. Apalagi kemudian kalau anaknya rajin berobatnya, orang tuanya menjaganya, merawatnya dengan benar, itu malah saya kira sekolah juga harusnya memberikan support ya. Apalagi kita sekarang sudah terbiasa dengan protokol kesehatan ya, jadi sudah bukan hal yang aneh lagi menggunakan masker, cuci tangan, itu baik juga untuk mencegah penularan TBC ya. Nah ini tadi tentang 2 minggu di rumah, kira-kira bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua kalau anaknya ternyata kemudian terdiagnosis TB? Apa perawatannya dan support apa yang harus diberikan baik di awal 2 minggu sampai hingga sembuh? Ya. Memang kalau anak terkena TBC itu bisa yang gejalanya sangat berat sehingga harus rawat inap di rumah sakit ya. Misalnya anak itu sesak napas, kemudian ada yang kena meningitis sampai kejang, itu dia harus dirawat di rumah sakit. Tapi kalau kondisinya cukup stabil untuk dirawat di rumah, maka yang pertama kali adalah tentu harus minum obat secara teratur seperti petunjuk dokter. Biasanya obatnya diberikan 1 kali sehari minumnya, itu diusahakan minum obat pada saat perut kosong di pagi hari, itu akan memperbaiki penyerapan obatnya. Lalu anak itu kan juga masih tumbuh kembang, apalagi dia terkena sakit, maka suplai nutrisinya mesti bagus, Dokter Erlina. Seringkali kok saya udah minum obat kok beratnya nggak naik juga misalnya, ternyata waktu dievaluasi nutrisinya kurang baik, jadi protein, karbohidrat dan kecukupan nutrisinya kurang, tentu kurang menunjang gitu, harus dua-duanya ya, karena dia juga perlu nutrisi yang baik untuk sakitnya dan untuk tumbuh kembangnya. Lalu protokol-protokol kesehatan juga harus dikerjakan, terutama jika ada balita di rumahnya, ada bayi di rumahnya, itu akan resiko tinggi jadi penularan. Selebihnya pola hidup sehat harus dikerjakan ya, cuci tangan, makanan bergizi dan yang lainnya. Iya, jadi jelas sekali ya bahwa faktornya bukan obat saja, tapi nutrisi, perhatian, kasih sayang. Satu lagi nih, oke, silakan. Hindari asap rokok. Nah, ini PR besar negara kita. Ini setiap podcast episode saya selalu mengatakan jangan merokok, berhenti merokok. Dan bagi ayah atau ibu yang merokok,
kalau anaknya kemudian juga menderita tuberkulosis, sebaiknya Anda segera menghentikan merokok. Kenapa? Karena asap rokok itu bikin anaknya juga sesek ya. Betul. Kalau anaknya sesek kan kualitas hidupnya berkurang begitu. Betul. Dan sekarang nih, ini pesan sponsor nih. Pesan Pesan sponsor nyelip di antara TBC. Karena orang tua selalu bilang, saya tidak merokok di depan anak-anak. Itu semua ucapan perokok. Nah, perlu diketahui sekarang ada istilah third hand smoker. Artinya anak-anak yang hidup dengan perokok, meskipun perokok itu tidak pernah merokok di depan anaknya langsung, tetapi anak itu dalam penelitian memiliki resiko untuk perawatan di rumah sakit karena gangguan pernafasan 4 kali lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak hidup dengan perokok. Nah, denger nih, tapi kami jangan dimusuhin ya. Nih para perokok bilang, wah itu dokter cuma ngomong aja. Enggak, ini dari penelitian kok, bahwa anak-anak yang orang tuanya merokok, walaupun merokoknya di luar rumah, tapi risiko mereka kemudian juga terpengaruh oleh asap rokok yang mungkin tertinggal di baju ya, tembok, atau di tembok, di meja dan lain-lain, karena akan lain-lain. bertahan lama dan kemungkinan juga bisa terhirup oleh anak. Jadi memang masalah rokok ini juga masalah yang cukup besar di Indonesia. Kenapa kok anak saya 2 bulan berturut-turut tidak naik pada usia 1 tahun pertama? Serem juga tuh denger datang sudah kejang, tidak sadarkan diri. Aduh, sedih juga ya. Bukan karena nggak punya uang.